Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Trooper, salah satu kiat untuk kita bisa syiar lebih profesional looks ya, lebih terlihat profesional ya. Tentunya dengan kita membuat unit usaha ya, unit usaha yang kita sebagai tempat untuk berpraktek di dalamnya. Ada sebutannya misal panti sehat, ada gria sehat, ada rumah sehat, ada istana sehat gitu kan. Itu beberapa penamaan-penamaan bahkan tanpa dikasih seperti itu untuk saat ini ya, untuk saat ini tidak bermasalah gitu. Tapi yang penting adalah ketika kita menjadikan Pas Al-Qaso ini sebagai saran atau syiar, paling tidak buatlah nama ya, nama unit usahanya apa. Ya, supaya apa? Supaya orang nanti dengan mudah bisa mengenali unit usaha yang dikerjakan. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu berniat misalnya menjadikan Pas Al-Kasau ini sebagai salah satu unit bisnis, unit usaha yang nanti bisa diturunkan ke anak cucu gitu kan. Boleh saja ya seseorang kemudian menjadikan jasa terapi itu sebagai salah satu unit usaha gitu. Sebagaimana ya kita lihatlah kalau sekarang misalnya rumah sakit itu kan sebenarnya unit jasa usaha untuk terapi ikhtiar pengobatan gitu. Kemudian ada juga banyak franchise terapi pengobatan yang kita kenal, baik misalnya dari bidang refleksologi, dari pijat kebugaran dan sebagainya. Yang itu adalah jasa-jasa terapi, jasa-jasa perbaikan eh, kebugaran atau kesehatan penyehatan ya. Termasuk kita juga lihat ada untuk tempat rukyah, ya unit usaha tempat rukyah, unit usaha bekam dan lain sebagainya. Salah satu tips ya, nanti mungkin saya akan bagikan beberapa di antaranya. Dalam pemilihan nama, kalau bisa gunakanlah nama yang itu mudah untuk diingat gitu. Namanya mudah untuk diingat, mudah diucapkan, mudah ditulis gitu. Karena apa? Kalau kita membuat sebuah brand, kalau kita membuat sebuah nama, harapannya kan customer itu nanti dengan mudah mengingat produk kita. Bayangkan Bapak Ibu misalnya mempunyai HP, ya, HP-nya mereknya apa sih? Mereknya itu Indilhen Foration Fusemen misalnya kayak gitu. Wah, itu orang membaca HP apa itu. Susah kita mengingatnya. HP apa? Xiaomi, HP itu Oppo, HP itu apa? Vivo, HP itu apa? Apple, HP itu Samsung. Mudah kita mengucapkannya gitu. Sedangkan Bapak Ibu punya Gria Sehat, kita sebut aja susah namanya. Ya betul, memang itu ada. Mungkin Bapak Ibu membuat nama itu ada makna tersendiri gitu. Tapi kalau untuk membuat sebuah unit usaha, buatlah nama-nama yang mudah. Misalnya kayak air minum kemasan apa ya? Air minum kemasan kita lihat sekarang Le Minerale. Kemudian ada Aqua, kemudian ada air minum misalnya Fit, ada air minum kemasan. Ada banyak nama-nama air kemasan yang itu mudah diingat dan itu jadi top brand besar. Nah, jadi pilih nama yang bagus. Kalau saran saya juga membuat nama tidak harus. Nah, ini ada beberapa tren di antara para pastrupor membuat nama-nama rumah sehat berdasarkan nomor rumahnya gitu. Misal nomor rumahnya nomor 75, itu nanti Gria Sehat 75. Nanti nomor rumah sehatnya, nomor rumahnya dia tuh praktek sekarang nomor 187. Rumah sehat 187. Angka itu jauh lebih sulit diingat dibandingkan dengan sebuah nama ya, sebuah nama dalam arti kata-kata lah ya, kata-kata bukan angka gitu. Ya, kita aja kalau kadang mengingat nomor kan lebih susah dibalik dikasih nama saja gitu kan. Dibalik nama misalnya Rumah Sehat Gria Sehat Ayub misalnya kalau di Klaten kan. Kemudian ada Rumah Sehat Mutiara Zahwa misalnya punyanya Pak Atri. Dan juga misalnya gunakanlah nama-nama rumah sehat yang tidak generik. Artinya apa? Tidak terlalu umum, tidak terlalu banyak orang pakai gitu. Maknanya memang bagus, tapi coba diperhatikan. Bapak Ibu ingin bisnis ini mau cuma segini-segini saja atau mau lebih luas gitu. Nah, misalnya nama rumah sehat apa? Ashifa gitu. Saya melihat, oh berapa banyak ini Pas Super menggunakan nama-nama Gria Sehat Ashifa. Sebenarnya tidak masalah menggunakan nama Gria Sehat Ashifa, tapi jangan berhenti di Gria Sehat Ashifa saja. Tapi Gria Sehat Ashifa ditambahi dulu misalnya di bawahnya misalnya ya kayak gitu lah. Kayak kita pakai nama pecel lele Pak Kanto, pecel lele Bu Saerah, pecel lele Bapak misalnya Bapak Joni gitu. Pecel lelenya itu sama, tapi ada bapaknya gitu. Gria Sehat Aisyah,
Bapak Yusuf misalnya, atau Gria Sehat Aisyah, misalnya Bapak Ibu, misalnya Ibu Wati misalnya. Jadi tidak hanya, jadi harapannya tidak berhenti di Gria Asyifa. Tapi sebenarnya penentunya di sini sih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang mau serius, secara legal juga serius, cek di pendaftaran merek di HAKI. Ya, di HAKI itu di hak kekayaan intelektual. Ada nanti googling aja, ketik cek nama, cek HAKI, nanti cek nama merek. Cek aja seberapa yang sudah pakai nama itu. Kalau misalnya masih belum ada yang menggunakan nama-nama, ya bisa dipakai, segera daftarkan aja. Siapa cepat mendaftar dia yang dapat gitu. Lalu jauhi penggunaan nama-nama yang berbasis nama kota gitu. Ya, misalnya nama kotanya karena apa? Nama kota nanti untuk geolocation itu tidak bisa didaftarkan di HAKI untuk merek gitu. Ya, misalnya apa? Misalnya Gria Bugar Purwodadi gitu. Nah, ini nggak boleh, kata Purwodadi itu nggak boleh. Gria Bugar Kendari misalnya. Ini kata Kendarinya nanti nggak bisa didaftarkan. Karena apa? Kendari itu merujuk ke geolocation, tidak bisa daftaran secara resmi. Kemudian ya, secara regulasi PAZ, ya, seluruh pastrooper, jadi seluruh pastrooper dilarang menggunakan brand, ya, brand PAZ sebagai nama. Jadi brand Pas Alkaso sebagai nama. Contohnya apa? Nanti kita akan Gria Sehat Pas Jogja. Nanti ada yang mengatakan Gria Terapi Pas Jogja Asli gitu misalnya. Jadi akhirnya orang berlomba-lomba menggunakan nama Pas, nggak kreatif gitu. Cuma ibaratnya dipakai-pakai, dan Pas itu merek yang sudah terdaftar resmi di negara gitu. Bayangkan Bapak Ibu ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh kita mengenal ada merek namanya Unilever, ya kan. Bapak Ibu karena punya warung kelontong di rumah, kemudian menjual produk Unilever. Bapak Ibu tinggalnya di Klaten. Bapak Ibu menjual misalnya toko Unilever Klaten. Ya pasti akan disomasi sama Unilevernya gitu. Atau Bapak Ibu jualan sepatu merek misal Adidas gitu kan, Adidas. Bapak Ibu tinggalnya misalnya ada di Makassar. Bapak Ibu bikin toko, tulisannya besar, toko, ya, sebagai nama loh ya, sebagai nama tokonya loh ya. Toko misalnya Adidas Jaya Makassar gitu. Walaupun ada kata Jaya juga, ada Makassar juga, tapi depannya Adidas, ya akan disomasi gitu. Ya insya Allah PAZ tidak menggunakan somasi lah. Kalau ibaratnya kita kekeluargaan kita ingatkan, janganlah pakai nama Pas gitu kan, jangan pakai nama Pas dalam nama unit usaha Gria Sehat yang dikerjakan. Karena Pak ya itu merek gitu, Pas itu merek gitu. Kemudian juga untuk di nama-nama sosmednya ya jangan pakai itu. Facebooknya nanti Gria Pas Maluku, nanti ada Gria Pas Maluku Asli, pusatnya Pas Terapi Maluku. Akhirnya apa? Itu juga satu sisi secara penamaan itu merek secara legal itu salah. Yang kedua itu menjadi penyakit hati sesama pastrooper gitu. Nah kan saya dulu yang pertama di Maluku, maka saya berhak pakai nama ini. Yang nanti belakangan ya enggak lah, pakai nama-nama lain aja. Nama banyak ya. Kalau Bapak Ibu kebingungan, ketik aja nama-nama bayi bahasa Arab. Kalau misalnya suka bahasa Arab, nama-nama bayi bahasa Latin, nama-nama bayi bahasa Spanyol sampai Afrika, nama Kongo juga nggak apa-apa. Itu di Google banyak ya. Jadi memilih nama itu seperti itu. Jangan asal ibaratnya temannya apa ikut gitu kan. Atau jangan juga menggunakan Haris Mujahid, kemudian medical hacker yang brand-brand itu melekat kepada apa-apa yang beliau sampaikan dalam keilmuan. Janganlah itu melekat kepada, jangan juga namanya Iqra juga, karena Iqra itu adalah brand Gria Sehatnya Ustadz Haris. Yang lainnya adalah dalam pemilihan nama, harapan kami jangan sampai itu misleading dengan unit usaha yang sudah existing, brand yang besar gitu. Misalnya ada rumah sakit besar di situ, namanya dimirip-miripin, dipleset-plesetin gitu. Ya khawatir kami kalau yang misalnya ada rumah sakit atau unit usaha besar, merek besar itu sudah punya nama, kemudian sudah cukup besar, ya Bapak Ibu kan dikena somasi nanti, ya kan? Nama itu banyak, pilihan nama itu bebas gitu, tapi ya jangan nyinggung orang lain. Jangan dipleset-plesetkan, jangan juga yang berasosiasi dengan hal yang buruk atau bisa diplesetkan dengan konotasi yang buruk ya. Jadi memberikan nama usaha ya sebagaimana kita memberi nama ke anak-anak kita gitu. Dipikir betul maknanya apa, masalahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Jadi tidak asal gitu. Bagaimana Bapak Ibu?
Oke, mungkin ada pertanyaan lagi di antara Bapak. Lah, Mas, saya ini sendirian gitu. Sendirian kok saya harus pakai nama Gria Sehat? Ya tidak masalah gitu. Itu kan penamaan unit usaha dan itu Anda adalah subjek subjek secara pribadi. Ya, walaupun masih sendiri, boleh saja dalam form pemeriksaannya namanya Gria Sehatnya misalnya. Gria Sehat misalnya Gria Sehat bahagia selamanya misalnya kayak gitu kan. Nanti dicek dulu udah ada yang pakai belum. Gria Sehat selamanya, terapisnya satu bapak, ya nggak apa-apa bapak sendiri dan itu di situ, tapi nama di atas kop unit saya udah tulis gitu, itu lebih profesional looks, lebih profesional kelihatannya gitu. Kalaupun yang Pak saya masih jemput bola nggak menetap di suatu lokasi, tidak apakah saya harus pakai nama Gria Sehat? Ya pakai saja tidak masalah. Ya Gria Sehat A layanan jemput bola, layanan home care. Itu juga keren. Kan ada juga unit-unit usaha yang hari ini dia tidak punya ibaratnya tidak punya tempat tapi dia rata-rata kebanyakan adalah home care. Tapi kalau pakai merek itu jauh lebih keren, jauh lebih profesional. Demikian sharing singkat tentang gimana sih kiat kita memilih nama unit usaha untuk para pas trooper. Ya, nanti detailnya bisa diskusi lah di komen atau bisa nanti kalau ketemu pas offline di Ayub Camp bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih, kurang lebihnya itu yang bisa saya bagikan. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.